Lihat nih, sebuah mobil menabrak jendela restoran dan memecahkannya. Detektif Haris datang untuk menyelidiki kasus ini. Ada dua kemungkinan tersangka, yaitu Yuli dan Doni. Tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Bisakah kamu membantu sang detektif mencari tahu siapa yang berbohong? Yuli, jejak ban itu berasal dari ban mobilnya. Adam sedang berkendara pulang larut malam saat dia menyadari bensinnya hampir habis. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli camilan. Di dalam, ada seorang pegawai kasir dan seorang pelanggan lain yang berpakaian hitam. Ketika Adam menghampiri pegawai itu untuk membayar, dia bilang $5,05. Adam membayar, keluar, dan menelepon polisi untuk melaporkan situasi darurat. Kenapa dia melakukannya? Mesin kasir menunjukkan angka $18,35. Tapi pegawai kasir mengatakan 5,05 yang terbaca seperti SOS. Detektif Haris sedang menyusuri jalan ketika dia mendengar suara keributan. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata seorang pria baru saja merampas tas seorang wanita tua dan kabur. Detektif itu berlari ke arah yang ditunjuk oleh para saksi. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat 3 pintu. Dia mengetuk pintu yang pertama. Pemilik apartemen, Panji, membukakan pintu. Pria itu bilang kepada sang detektif kalau dia baru saja kembali dari berlari. Seorang pria lain, Jerry, membuka pintu kedua. Dia bilang dia baru saja bermain basket di belakang rumahnya. Apartemen ketiga adalah milik Raymond, seorang musisi. Dia baru saja selesai menggubah sebuah lagu baru. Setelah bicara dengan semua orang ini, Detektif Haris tahu siapa penjahatnya. Apa kamu juga tahu? Pencuri itu adalah Jerry. Dia mengaku baru saja bermain basket, tapi dia memegang bola sepak saat berbicara dengan detektif. Sarah dan saudarinya, Maria, sedang berbelanja. Ketika mereka keluar dari toko, Sarah menunjuk ke arah seorang anak laki-laki dan berseru, "Lihat, itu keponakanku." Saudarinya menjawab, "Oh, benar, tapi dia bukan keponakanku. Bagaimana mungkin?" Anak laki-laki itu adalah putra Maria. Joanna pulang dari Asia dan membawa patung porselen yang berharga. Dia mengadakan pesta dan mengundang semua temannya untuk menceritakan perjalanannya. Mereka bersenang-senang, tapi setelah teman-temannya pergi, Joanna baru menyadari kalau patung itu hilang. Dia menelepon polisi dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya saat pesta. Salah satu petugas langsung tahu siapa yang mencuri patung itu. Apa kamu juga tahu? Gadis ini pencurinya. Dia menyembunyikan patung itu di balik topinya. Pada pukul 9, Edo dapat telepon dari temannya, seorang pemilik bisnis besar. Pria itu bilang kalau sebuah dokumen yang sangat penting hilang dari ruangannya. Dokumen itu ada di mejanya pada malam sebelumnya, tapi sekarang hilang entah kemana. Edo segera datang ke sana untuk menanyai karyawan temannya. Nggak lama kemudian, dia pun mencurigai 3 orang. Wawan bilang malam sebelumnya dia pergi nonton ke bioskop. Jenny makan malam bersama teman-temannya, dan Zaki mengunjungi galeri seni. Edo nggak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Wawan, tiketnya nggak disobek. Itu berarti dia nggak nonton filmnya. Sekarang, lihatlah tangan-tangan ini dan coba tebak siapa yang punya istri. Kalau kamu perhatikan tangan pertama dengan teliti, kamu akan menyadari kalau ini bukan tangan orang dewasa.
Pada tangan kedua, ada bekas cincin yang tertinggal, tapi cincinnya nggak dipakai. Itu bisa berarti orang tersebut sudah nggak beristri lagi. Di tangan ketiga, juga nggak ada cincin, tapi ini tangan kanan, dan biasanya kita memakai cincin kawin di tangan kiri. Jadi, dari ketiganya, orang ini yang kemungkinan besar punya istri. Oke, tantangan berikutnya. Lihatlah ketiga pria ini, mereka sedang di bandara. Siapa di antara mereka yang sudah menikah? Semua pria ini memegang paspor dan tiket di tangan mereka. Nggak satu pun dari mereka memakai cincin kawin. Tapi perhatikan pria yang duduk di bangku. Di tiketnya tertulis diskon keluarga. Jadi, dia pasti sudah menikah. Sekarang, perhatikan gambar ini dengan cermat. Apa menurutmu ada yang aneh? Saat itu musim dingin, tapi kupu-kupu berterbangan di sekeliling manusia salju. Sekarang, coba cari tahu apa yang salah dengan gambar ini. Itu manusia salju lagi. Bukannya pakai wortel, hidungnya terbuat dari brokoli. Dan ini gambar terakhir untuk kamu cermati. Buat apa pria ini membawa tongkat ski kalau dia akan bermain snowboard? Marco terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dengan hanya satu lilin menyala di atas meja. Dia melihat 3 pintu di salah satu dinding dan 3 kunci tergeletak di meja. Berapa kali percobaan yang dibutuhkannya untuk mengetahui kunci setiap pintu? Dia akan butuh maksimal 6 kali percobaan. 3 kali untuk kunci pertama, 2 kali percobaan untuk kunci kedua, dan 2 pintu yang tersisa. Dan hanya 1 kali percobaan untuk kunci terakhir. Tapi jika Marco sangat beruntung, dia mungkin hanya butuh 3 kali percobaan. Ibunda Alia memintanya untuk pergi berbelanja. Dia memberi Alia daftar belanjaan dan kartu debitnya. Tapi wanita itu tahu bahwa putrinya sangat pelupa. Karena itu, dia memberi Alia sebuah catatan kecil untuk berjaga-jaga kalau dia lupa nomor PIN kartunya. Ketika berada di kasir, Alia beneran lupa nomor PIN-nya. Alia mengeluarkan catatan dari sakunya dan langsung mengingat kodenya. Bisakah kamu menebak kode PIN tersebut jika di kertas ada gambar lalat, kucing, manusia, dan ular? PIN-nya adalah 6420. Alia cuma perlu menghitung jumlah kaki setiap makhluk di gambar. Sebuah restoran mewah di Los Angeles menawarkan promo menarik. Pasangan yang sudah menikah bisa makan di restoran tersebut hanya dengan membayar setengah harga di hari ulang tahun pernikahan mereka. Untuk mencegah penipuan, tiap pasangan perlu menunjukkan bukti tanggal pernikahan. Pada suatu Kamis malam, sepasang suami istri memasuki restoran dan mengaku bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi mereka nggak punya bukti. Manajer restoran dipanggil untuk bicara dengan pasangan itu. Saat si manajer bertanya soal hari pernikahan mereka, sang istri bilang, "Oh, itu minggu sore yang indah, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran." Setelah hampir 10 menit mengoceh, sang istri memberitahu manajer bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. "Senang sekali," kata si manajer, "tapi Anda nggak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Ini bukan hari ulang tahun pernikahan Anda. Anda bohong." Dari mana si manajer tahu kalau hari itu bukan hari ulang tahun pernikahan mereka? Kalender berulang setiap 28 tahun. Jadi, jika mereka menikah pada hari Minggu 28 tahun yang lalu, hari mereka datang ke restoran juga seharusnya hari Minggu. Tapi karena hari itu hari Kamis, si manajer tahu kalau mereka berbohong. John menelepon polisi untuk melaporkan kalau temannya, Mark, menghilang. Dia menjelaskan bahwa 2 minggu sebelumnya, dia menawari Mark untuk tinggal di rumah pantainya di Miami.
Dia ingin temannya itu menikmati musim panas. Tapi ketika John kembali dari perjalanan bisnis selama setengah bulan ke Chili, dia menyadari bahwa Mark hilang. Polisi mendengarkan cerita John dan tahu kalau pria itu berbohong. Bagaimana mereka mengetahuinya? Kalau di Miami sedang musim panas, di Chili sedang musim dingin, tapi John pulang dengan kulit yang kecoklatan, itu berarti dia nggak pergi ke Chili. Maya sedang di gym dan melakukan latihan yang sudah dipersiapkan oleh pelatih pribadinya. Latihannya lebih berat dan lebih lama dari biasanya. Dalam keadaan lelah, Maya kembali ke ruang ganti dan mendapati tasnya yang mahal hilang. Dia segera menelepon polisi. Mereka mencurigai 3 orang. Pelatih Maya bilang kalau dia sedang mempersiapkan program baru untuk kliennya. Emma, seorang pengguna gym lainnya, bilang kalau dia baru selesai berlari di treadmill selama 2 jam. Petugas kebersihan bilang kalau dia baru saja membersihkan kolam renang. Siapa yang mengambil tas Maya? Pelatihnya, dia tahu Maya akan menjalani latihan yang panjang dan gak akan kembali ke ruang ganti dengan cepat.